Ini Zenfone 9. HP ini masuk resmi Indonesia di akhir 2022. Udah banyak pembahasan soal HP ini, jadi ya saya gak akan bahas detail soal HP ini. Saya mau bicara soal pengalaman pakai HP untuk kebutuhan harian. Enak gak sih pakainya? Saya Adam Duta, yuk cari tahu di Cari Sinyal. Selama pakai kurang lebih semingguan, Zenfone 9 ini merupakan HP yang ringkas dan enak dibawa kemana-mana. Malah, sedikit lebih ringkas dibanding pesaingnya, seperti iPhone 14 dan Galaxy S23 yang nawarin layar 6,1 inci. Feel genggamannya emang enak. Coba deh rasain bodi belakang Zenfone 9 ini. Bodi belakangnya ini udah pakai komposit polimer dengan finishing matte, emang cukup oke dan beda. Kalau sayang sama bodinya, mending pakai casing yang udah disediain di kotak penjualan. Ngomong-ngomong soal kotak penjualan, Zenfone 9 termasuk tipe HP yang masih ngasih kelengkapan yang oke di kotak penjualannya. Terutama, masih ada charger di saat HP kelas atas lain justru menghilangkan hal ini. Zenfone 9 datang dengan dimensi layar 5,9 inci. Tipe layar HP yang udah mulai jarang dikembangkan para brand ternama. Padahal, emang ada beberapa pengguna yang lebih butuh HP kompak kayak Zenfone 9 ini. Emang sih, buat pengguna yang tangannya besar dan biasa pakai HP 6,5 inci ke atas, butuh terbiasa dalam pemakaiannya. Kayak biasa scroll di layar gede, sekarang harus biasain dengan layar yang lebih kecil. Tapi sekali lagi, ini hanya masalah selera. Dengan desain yang ramping ini, justru calon konsumen banyak yang suka. Apalagi banyak yang bilang kalau Zenfone 9 adalah HP kecil-kecil cabai rawit. Saya setuju dengan pendapat itu. Chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 di HP ini bisa dibilang punya performa yang oke buat main game berat. Contohnya kayak Genshin Impact yang biasa lancar di HP ini. Skor benchmark sintetis HP ini juga tinggi kok. Buat multitasking juga enak. Apalagi yang saya pakai ini punya varian RAM 16 GB. Kalau buat tampilan layar, Zenfone 9 ini udah ngasih pengalaman visual yang oke. Buat nonton enak banget. Bahkan dipakai di luar ruangan alias terkena sinar matahari masih cukup jelas. Cuman, mungkin layarnya yang kecil ini bisa jadi kompromi buat mereka yang butuh HP dengan visual yang lebih luas. Nonton video YouTube jadi rasa kecil, main game juga navigasinya jadi kerasa agak lapang gitu. Bakal jadi kurang nyaman buat beberapa orang, terutama yang tangannya cukup gede. Kalau hasil kamera sih, dua kamera belakangnya udah ngasilin foto dan video yang bagus dan oke. Sayangnya, kalau buat kamera depan, kayak kurang maksimal gitu. Beberapa kali saya foto selfie sendiri atau berdua, hasilnya kayak masih bagusan HP lain di kelas harga yang sama, atau di bawah HP ini. Yang bikin cukup kaget di Zenfone 9 ini soal baterainya sih. Baterainya 4300 mAh ini punya daya tahan baterai yang lama. Saya pakai Zenfone 9 sebagai HP utama dan terasa sekali dalam sehari, jarang sekali baterai drop di bawah 20%. Masih sering sisa banyak, ini sih oke. Oh iya, Zenfone 9 ini sudah pakai sertifikasi IP68, yang berarti aman kalau kena air atau tenggelam di kedalaman 1,5 meter. Tapi, nggak saya tes sih. Ya, kalau tiba-tiba hujan, jadi gak was-was banget pokoknya. Selama saya pakai, Zenfone 9 ini ngasih pengalaman pakai yang enak khas HP flagship. Layarnya yang mungil, mungkin akan begitu kurang disukai buat yang suka nonton di layar yang lebar. Selain itu, hasil foto kamera depan bukan yang terbaik. Selebihnya sih, HP ini enak kok buat jadi daily driver, apalagi harganya murah. Cuman 8 juta buat varian RAM 6GB dan storage 128GB. 10 juta buat RAM 8GB, storage 256GB. Dan yang saya pakai ini RAM 16GB, storage 256GB. Harganya di 12 juta. Tertarik pakai Zenfone 9?